neraka. Baju ahli neraka itu digantung di langit ketujuh, bukan di langit yang pertama kita bisa lihat oleh kasat mata kita ini, bukan. Digantung oleh Allah di langit yang ketujuh. Kita yang ada di bumi ini pun hangus, kebakar saking panasnya baju ahli neraka itu. Nah, itu. Ya. Tapi orang yang banyak duduk dalam majelis ilmu, dasarnya taat ya. Ini contoh kita kasih menuntut ilmu. Salat berjamaah taat, berbuat baik taat. Dasar apapun dasarnya ketaatan kepada Allah. Nah, karena mengikuti mata hati tadi basirah tadi itu, maka kita diberikan oleh Allah. Yang kesembilan, alamatu husnul khatimah, tanda-tanda husnul khatimah. Ya, banyak. Cobalah kalau kita lihat orang yang husnul khatimah itu, indah hidupnya. Yang kita mintakan sebenarnya ya Allah wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah. Yang ke-10, ghufirat dzunub, diampuni dosa kita. Ini kata Nabi, man istaghala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ay yahtawa. Siapa orang yang pengen menuntut ilmu, maka diampuni dosanya sebelum dia berjalan dari rumahnya. Tuh. Sebelum kita berjalan dari rumah, itu dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Mau kemana kek? Mau ke masjid, ada pengajian, lagi pakai peci. Mau kemana nek? Mau kemana ma? Lagi makai mukena. Anak nanya, mau kemana ma? Mau kemana nek? Mau kemana teh? Mau ke masjid, ada majelis ilmu. Itu dosa kita sudah diampuni oleh Allah sebelum kita melangkah. Nah, itu. Yang ke-11, al-ihsanu ilal khalqi, berbuat baik kepada makhluk. Kita berbuat baik ini kepada makhluk. Berbuat baik gimana? Kan tadi tuh, sekali datang ke majelis ilmu, dosa kita diampuni oleh Allah. Datang lagi, dosa kita udah diampuni. Dosa anak sudah diampuni, datang lagi dosa istri. Datang lagi dosa istri sudah diampuni, dosa keluarga. Datang lagi dalam majelis dosa keluarga diampuni, dosa tetangga. Datang lagi dalam majelis ilmu, dosa tetangga gara-gara kita datang majelis ilmu diampuni oleh Allah, dosa sekampung. Datang lagi dalam majelis ilmu, dosa sekampung sudah diampuni Allah, dosa senegara. Jakarta ini, Jabodetabek ini, kalau nggak ada majelis ilmu sudah ambruk. Benar nggak? Nah, Jakarta ini kalau nggak ada majelis ilmu udah ambruk. Karena masih banyak orang yang berzikir menuntut ilmu. Nah, itu 11 itu, ya, dasarnya taat. Siapa yang memerintahkan? Siapa yang memerintahkan mata hati yang dilakukan oleh hati. Itulah yang tadi itu, satu kebaikan yang kita lakukan, satu cahaya yang kita lakukan, tapi 11 yang kita, ini minimalnya, ini minimal. Yang kedua, ya, az-zulmatu jundul nafsi. Kegelapan itu adalah tentaranya nafsu. Ya. Apa kegelapan itu? Sebab kegelapan itu lantaran kita ini, kita ngomong kasar aja dah, bikin dosa. Lantaran kita ini bikin dosa. Dosa itu ada dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Satu dosa kecil yang kita lakukan, tapi dosa kecil itu setiap hari kita lakukan, jadi dosa besar. Kata para ulama, la saghirata ma'al isral, tidak lagi disebut dosa kecil kalau terus menerus dilakukan. Wala kabirata ma'al istighfar, dan dosa besar tidak dihitung di hadapan Allah dosa besar kalau habis melakukan dosa besar itu langsung istighfar.
Kita kasih contoh. Apa dosa kecil itu? Para ulama mengatakan menyia-nyiakan makanan. Makanan mubazir. Enggak habis kan? Terutama acara hajatan, kondangan, ya. Nah, kita makan itu, ambil aquanya 3 botol. Tapi yang diminum cuma sedikit, mau minum. Makanannya pun begitu. Kita ambil makanan semuanya, tapi nggak habis. Ataupun kita sarapan pagi, disisain sekali. Nanti makan siang, makan lagi, sisa lagi, masih dosa kecil. Makan malam, ada lagi kesisa, dosa kecil lagi. Kalau udah 3 kali menjadi dosa besar. Kenapa? Innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Kira-kira kita begitu enggak lah? Makan suka nyisain. Hah? Aqua gelas tuh, minum aqua gelas itu. Kadang kita juga senangnya nggak habis kan? Itu maksudnya itu. Nyisain makanan. Dosa kecil itu. Kenapa kita bisa membazir, menyia-nyiakan makanan itu? Barangkali kita lupa sama Allah. Padahal kata Nabi, innallaha la yarda 'alal 'abdi, Allah itu sangat ridha kepada hambanya yang makan minum itu mengucapkan memuji Allah. Kalau kita makan minum menyebut Allah, itu pasti nggak kesisa, pasti nggak mubazir. Yang paling itu kan begitu tuh, di acara hajatan, di gedung kita makannya pakai sendok lagi, ya kan? 2 sendok makan udah ditaruh, padahal di dalam itu masih banyak sisa makanan. Ya, jangankan acara begitu, acara besar juga ada, acara maulid, Isra Mi'raj, PHBI dan lain sebagainya itu. Nah, itu aqua itu masih banyak kesisa-sisa itu airnya. Nah, ini yang disebut dosa kecil tapi jadi dosa besar. Apalagi dosa kecil itu, menyakiti perasaan orang lain. Apalagi dosa kecil, membuka aurat laki-laki antara pusar sama lutut. Aurat perempuan, Bu, aurat ibu mana, Bu? Muka, kecuali muka sama telapak tangan. Nah, itu sekali buka jilbab dosa kecil. Di depan rumah dilihat sama tetangga lagi nyapu nggak pakai jilbab, sekali dosa kecil, 2 kali besoknya gitu lagi jadi dosa besar. Oh, pakai cadarnya. Pakai cadar. Itu menjaga dosa namanya. Bercadar. Kalau bercadar enggak lah. Sunnah itu. Kalau apa? Kalau aurat itu kan antara apa? Wajah, ya kan ya. Kalau sekarang kalau bercadar kan banyak anunya, banyak efeknya. Ternyata begitu dibuka cadarnya ada kumisnya. Dosa kecil apa lagi? Kebanyakan gurau. Ya. Zina mata. Zina mata itu ya, lihat di TV, di apa, di media. Zina pikiran, zina hati. Nah, itu dosa kecil. Bohong, menyia-nyiakan waktu juga itu dosa kecil. Nah, itu. Ya. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kecil itu.
Yang kecil bisa jadi besar. Lalu bagaimana kalau apalagi dosa besar? Dosa besar umpamanya seperti apa? Syirik, ya, syirik. Tahu syirik kan ya? Percaya sama cincin. Sengaja saya pengen cincin nih. biar tahu. Gara-gara cincin alhamdulillah laris dagangan. Nah, itu. Ninggalin sholat. Ninggalin sholat itu dosa besar. Kalau apalagi kalau di hati itu, kalau di hati kita ini ada, kalau di hati seseorang itu merasakan sholat itu tidak tidak wajib, ya, maka jadi kafir dianya. Kita anggap sholat itu enteng, itu kufur. Durhaka sama orang tua, dosa besar. Zina beneran, harta haram, ya, miras, munusin silaturahim, dosa besar. Dusta, kikir, gibah, dosa besar. Ini siapa yang melakukan itu? Perintah siapa? Perintah nafsu. Menjadi zulmah. Maka kalau tadi itu cahaya yang kita lakukan mendapatkan 11 al, begitupun ini kegelapan ini, nafsu ini, fungsi nafsu ini juga dapat. Pertama apa? Kalau kita melakukan satu maksiat, contoh makan udah 3 kali mubadzir, buka aurat terus suka nyakitin orang lain, jadi dosa besar. Maka para ulama mengatakan akibat dari perbuatan kemaksiatan itu ada 10 efek negatif yang dirasakan oleh seseorang yang melakukan mengikuti hawa nafsunya tadi itu. Satu apa? Kemurkaan Allah. Allah murka. Murka Allah lebih besar daripada neraka. Kalau kita selama ini dosa zina dalam neraka ini, dosa makan riba begini, dosa menggibah begini, dosa membunuh begini, itu sakit, perih. Lebih sakit lagi murkanya Allah. Salah satu kemurkaan Allah itu bala bencana yang dahsyat. Tsunami. Tsunami itu bukan bencana, tapi itu murka Allah. Walaupun itu terjadi di kampung kami Aceh. Saking banyak dosanya itu. Benar-benar. Tsunami itu bukan bencana, tapi tsunami itu murkanya Allah. Atau bencana alam yang sangat dahsyat. Akibat apa? Akibat dari tadi itu. Baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Satu. Yang kedua, dapat menjadi temannya iblis, membuat senang iblis, sahabatnya iblis. Kan tadi itu kan udah, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Yang mubadzir itu temannya setan. Sekali teman setan, 2 kali teman setan, 3 kali yang melakukan itu berarti jadi setan. Kan setan itu bukan hanya yang nggak kelihatan. Manusia juga bisa jadi setan. Tuh. Ketika Adam ditipu oleh dipanah-panasin oleh Hawa, saat itu Hawa kan ngikutin setan. Nah, itu. Makanya Hawa itu panas, perempuan itu Hawa itu. Ya. Yang ketiga, ini hati-hati kita ini. Apa? Melakukan tadi itu, mengikuti kegelapan yang diperintahkan oleh hawa nafsu tadi itu, jauh dari tempat yang paling disukai oleh Allah. Apa? Surga.
Coba dah, malah siap nuntut duduk dalam majelis ilmu. Kenapa? Dihalangin oleh kegelapan tadi itu. Karena ada kegelapan di hati ini. Mau baca Quran, kan jam 8 mau baca surat Waqiah, gak jadi. Ada kegelapan dalam hati kita. Jam 2 mau niat bangun, alarm sudah tadi itu. Mau tahajud, kok susah bangun tahajud? Ada kegelapan. Karena Allah nggak mau itu. Mau berbuat baik terhalang. Nah, itu. Dijauhkan oleh Allah dari sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, yang paling baik itu. Pernah nggak merasa begitu, bah? Kita ini mau berbuat baik, tapi kok nggak jadi, terhalang. Hah? Ada aja halangannya. Kadang salat berjamaah itu. Ntar lagi di tol, lagi jalan ada apa, ntar aja deh. Itu halangan itu. Tapi kita nggak mau melihat, menyikapi hati kita ini. Kenapa kok bisa begitu? Itu lantaran tadi itu, yang kecil menjadi lama-lama menjadi besar. Maka ataupun ada salah satu di antara dosa besar yang dilakukan. Yang keempat, dekat daripada tempat yang paling buruk. Itu neraka. Atau tempat yang paling buruk di dunia ini apa? Ya, sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah, yang tidak nyaman. Yang kelima, tidak peduli pada orang yang paling kita cintai. Siapa yang orang yang paling kita cintai itu siapa? Istri, suami, istri, apa lagi? Orang yang paling kita cintai, anak, sama lagi, orang tua. Bukan. Orang yang paling kita cintai itu adalah jiwa tubuh kita sendiri. Benar enggak? Lah iyalah, ada duit beli baju, ada duit beli jam, ada duit beli kendaraan. Buat siapa? Kan buat sendiri kan ya. Ada duit beli rumah, ada duit mau ke sana kemari, menghiasi diri kita. Jadi ketika melakukan kesalahan itu, bukan kita sudah membenci diri kita sendiri, tidak sayang sama diri kita ini. Ya, satu dosa yang kita lakukan itu berarti kita sudah tidak sayang, tidak mensyukuri diri kita ini, nggak sayang. Nah, itu ya, insyaallah, tabarakallah. Keenam, ya mengotori diri sendiri nih. Apa yang kita lakukan mengikuti kegelapan hati tadi itu, mengotori jiwa kita, mengotori tangan. Ya Allah, apalagi zaman sekarang ini tipu menipu, ya Allah. Fitnah ya Allah. Yang ketujuh, mengganggu malaikat yang paling sayang kepada kita. Ketika tubuh kita itu melakukan kegelapan, ada malaikat yang paling sayang. Siapa namanya? Kita ini ada malaikat yang menjaga, namanya malaikat hafadzah. Malaikat ini sayang banget sama kita. Kemanapun kita pergi, dia ada. Nah, gelap, terang, siang malam dia ada. Ketika kita melakukan maksiat, maka malaikat ini keganggu, merasa nggak nyaman, nggak terganggu dianya. Yang kedelapan, membuat Nabi sedih walaupun Nabi sudah berada di dalam kubur. Jangankan Nabi, orang tua kita aja pun yang sudah meninggal dunia, ketika anaknya melihat kemaksiatan, ketika anaknya melakukan dosa, maka itu orang tua kita dalam keadaan sedih. Ya, apapun tadi kan sudah kita bacakan doa-doa dosa-dosa kecil tadi kan, dosa-dosa keren itu kita gambarnya itu. Ketika kita melakukan satu di antara besar dan kecil tadi itu, orang tua kita, Nabi itu sedih melihat kelakuan kita. Yang ke-10, yang ke-9, bahkan waktu pun menyakiti waktu. Contoh, ada orang
korupsi jam 12. Jam 12 siang, waktu siang itu merasa tersakiti. Makanya kan Allah sampai bersumpah, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat. Itu. Waktu aja bersumpah. Kenapa Allah sampai bersumpah dengan waktu? Karena waktu itu menyaksikan. Ada orang berzina jam 2 malam, ada orang membunuh, begal jam 3 malam. Itu waktu itu menyaksikan. Jangankan itulah ya. Ini jam 3 biasanya kita tahajud. Tapi malam itu ada final Piala Dunia. Itu juga waktunya kecewa sama kita. Biasanya jam 3 kita tahajud, tapi malam itu ada final Liga Champions atau final Piala Dunia. Kita milih nonton bola daripada tahajud. Nah, itu. Yang terakhir, mengkhianati semua makhluk. Nah, itu. Jadi satu dosa yang kita lakukan, itu semua makhluk kita khianati. Bukan hanya tubuh kita, tapi anak, istri, orang lain, ya. Bahkan kenapa? Karena maksiat yang dilakukan itu mengundang musibah. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina minkum khassah. Kalau seseorang melakukan maksiat itu, yang ditimpakan itu bukan dia saja, tapi semuanya itu disapu semuanya itu. Ini. Jadi kita sudah berkhianat. Nah, ini dari 4 hal tadi itu, dari hal-hal yang tadi kita ketahui tadi itu mudah-mudahan kita mengikuti mata hati kita, mengikuti hati kita. Kalau kata mata hati kita itu baik, insya Allah kita lakukan kebaikan dan itu menjadi nur cahaya dalam hati kita. Tapi kalau dilakukan keburukan, berarti kegelapan yang sedang menyelimuti hati seseorang itu. Mudah-mudahan kita dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.